Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi berhubung kita kuliah, saya bilang sebelumnya hybrid, melalui video ini saya akan membuat video perkuliahan kita terkait dengan metode penyelesaian sengketa internasional. Jadi kalau kita ketahui ataupun seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa hukum internasional itu merupakan hukum yang mengatur negara-negara atau bisa dikatakan hukum yang berfungsi agar tidak timbulnya terjadinya pertikaian antara negara-negara. Nah, sehingga dengan adanya hukum internasional tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan. Walaupun seperti yang kita ketahui, ternyata meskipun telah adanya hukum internasional tersebut, masih adanya timbul permasalahan-permasalahan baik antara negara-negara tetangga ataupun negara-negara dengan yang jaraknya jauh. Hal itu memang sangat umum terjadi. Memang kalau kita melihat kondisi saat ini seperti yang terjadi di Ukraina dan Rusia, itu merupakan salah satu konflik yang terjadi. Walaupun kalau kita melihat banyak yang sudah dilakukan untuk mengakhiri pertikaian tersebut. Karena kalau kita ketahui kurang lebih sampai saat ini perang antara Rusia dan Ukraina tersebut telah ya kurang lebih 1,5 tahun. Namun ketika adanya aturan-aturan ataupun hukum internasional tersebut, pasti akan ada bagaimana metode penyelesaiannya ketika telah adanya keributan ataupun peperangan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara-cara hal-hal apa saja ketika terjadinya peperangan ataupun konflik antar negara, maka ada beberapa tahap yang digunakan ataupun uh, pilihan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa internasional tersebut. Nah, kalau kita melihat dalam ruang lingkup negara, sebenarnya di negara Indonesia ada namanya pengadilan umum ataupun sering uh, dikatakan dengan pengadilan umum. Namun ada juga pengadilan di luar. Dalam hal ini fungsi lembaga-lembaga tadi sama-sama untuk menyelesaikan sengketa juga. Namun dia sifatnya di luar oleh negara. Karena seperti yang kita ketahui, kalau pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan militer, ataupun pengadilan agama, itu merupakan pengadilan yang ada di bawah negara ataupun dilaksanakan oleh para aparatur negara sipil ataupun PNS. Sedangkan alternatif dispute resolution seperti arbitrase, mediasi, ini beberapa tempat yang bisa kita gunakan juga sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi yang harus kita ketahui sebenarnya tidak jauh berbeda antara sengketa internasional antar negara ataupun sengketa antar penduduk yang ada di sebuah negara. Nah, cuman biasanya nanti yang menjadi pembedanya adalah subjek. Nah, itu yang paling penting yang harus kita ketahui. Oke, kita lihat saja sebenarnya apa dulu ataupun apa sebenarnya definisi dari penyelesaian sengketa tersebut. Ya, kalau secara umum pasti kita sudah mengetahui penyelesaian sengketa itu berarti menyelesaikan sebuah permasalahan yang timbul. Tapi bagaimana kalau kita melihat berdasarkan buku-buku dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa adalah proses atau upaya untuk mengakhiri perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat melalui
metode yang diakui dan diterima secara hukum. Nah, jadi di sini penekanannya adalah ada 2 poin, yaitu mengakhiri perselisihan antara para pihak melalui metode yang diakui. Nah, jadi ketika adanya sebuah permasalahan tersebut, para subjek bisa menyelesaikan menggunakan metode yang diakui. Nah, kira-kira metode apa saja? Nanti kita akan lihat secara spesifik terkait dengan metode apa saja. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah mencapai solusi yang adil. Nah, jadi dalam hal penyelesaian sengketa ini harus mendapatkan keputusan yang adil. Maksud adil di sini di mana? Pasti ketika memutuskan suatu permasalahan, pasti ada orang yang merasa dirugikan. Nah, contohnya saja ketika ada orang yang mengambil sejumlah tanah, ataupun orang kalau dalam lingkup hukum internasionalnya, ketika ada orang yang melakukan invasi kepada negara orang lain tanpa adanya sebab. Nah, bagaimana mencapai solusi yang adil? Pasti sulit untuk didapatkan. Nah, tapi intinya di sini adalah dia harus memberikan keputusan yang sebaik-baik mungkin, sebijaksana mungkin. Nah, karena kalau menurut saya untuk mencapai keadilan 100% pasti tidak mungkin sama sekali. Nah, setelah itu harus didapatkan juga terkait dengan putusannya adalah menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat serta menjaga perdamaian dan kestabilan. Nah, itu sebenarnya dari definisi penyelesaian sengketa dan tujuan apa yang diharapkan dari penyelesaian sengketa tersebut. Nah, jadi bukan hanya dia mendapatkan keputusan, tapi yang paling penting adalah untuk menjaga perdamaian. Nah, karena seperti yang kita ketahui, ketika adanya ataupun munculnya peperangan ataupun hal-hal terkait dalam bentuk perdagangan, nah ketika adanya sebuah negara yang tiba-tiba melakukan penghentian tiba-tiba, nah, sebenarnya kalau kita melihat di situ juga diatur oleh ada nama organisasinya yaitu WTO, World Trade Organization, yang mana fungsi lembaga ini adalah untuk melihat ataupun mengatur terkait perdagangan. Nah, tiba-tiba nanti contohnya Indonesia yang selama ini melakukan perdagangan jual beli dengan Eropa melakukan penghentian terkait dengan ekspor kelapa sawitnya. Nah, itu merupakan sengketa. Nah, oleh karena itu maka harus dicari bagaimana penyelesaian sengketa tersebut. Nah, selanjutnya, penyelesaian sengketa dapat melibatkan berbagai metode, baik yang bersifat damai maupun yang melibatkan proses hukum. Nah, beberapa metode penyelesaian sengketa yang umum digunakan termasuk negosiasi. Nah, jadi hal yang sangat umum itu adalah negosiasi, di mana ada para pihak yang terlibat ataupun yang bersengketa sama-sama menentukan, sama-sama memutuskan kebijakan apa yang paling tepat dalam hal mengadili, bukan mengadili, tapi dalam hal memutuskan sengketa ini harus dilakukan ataupun diselesaikan bagaimana. Contohnya seperti tadi, adanya invasi. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah kedua negara harus sama-sama mundur? Nah, itu nanti akan menjadi poin-poinnya. Nah, kedua, ada yang disebut dengan mediasi. Nah, kalau kita lihat mediasi di sini merupakan sebuah hal yang mana ada orang ketiga yang terlibat. Nah, kalau mungkin kita melihat ya seminggu yang lalu Prabowo, calon presiden Prabowo mengajukan ataupun memberikan proposal kepada Rusia dan Ukraina untuk melakukan ataupun pemberhentian perang. Nah, di mana kalau kita melihat di situ poin-poinnya adalah diminta untuk kedua negara keluar dari zona perang. Nah, tapi banyak yang mengatakan Prabowo jangan terlalu unjuk go show. Nah, karena kita juga harus melihat kekuatan negara kita. Nah, karena ketika kita berbicara terkait dengan politik internasional,
kita juga harus mempertimbangkan sejauh apa kemampuan kita ataupun bargaining power kita. Nah, jangan ya sebenarnya tidak masalah ketika kita mengajukan proposal, namanya aja proposal, ajuan. Nah, tapi kadang-kadang hal ini bisa membahayakan ataupun bisa berdampak kepada Indonesia. Dikhawatirkan Indonesia nanti ikut campur dalam hal perang Ukraina-Rusia. Apalagi sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang tidak mendukung, baik itu mendukung Ukraina ataupun Rusia. Nah, karena sifatnya Indonesia sampai saat ini netral. Setelah itu ada arbitrase. Yang harus diketahui di dalam arbitrase ini, dia adalah sebuah tempat, dia seperti pengadilan, namun sifatnya adalah swasta. Maksudnya dia adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik itu perkara perdagangan ataupun perkara peperangan. Nah, dia sifatnya bersifat bebas. Dia tidak di bawah negara. Namun yang harus kita ketahui juga di sini adalah arbitrase ini memiliki undang-undang. Sehingga dia ada aturan-aturannya. Siapa saja nanti yang berhak menjadi hakim. Nah, karena boleh dikatakan arbitrase ini hampir sama seperti di pengadilan, namun dia memiliki sifat khusus karena dia tidak di bawah oleh tidak di bawah oleh pemerintah. Nah, sehingga dia bersifat bebas ataupun dia tidak bersifat eksekutif atau tidak bersifat legislatif, berbeda seperti pengadilan. Nah, kalau pengadilan nanti ada seperti ICC, ada lagi pengadilan, ya macam-macam bentuk-bentuk pengadilan terkait dengan internasional. Nah, metode yang dipilih tergantung pada karakteristik sengketa. Nah, jadi nanti dilihat ini sengketa terkait dengan apa. Apakah bisa digunakan mediasi, apakah bisa dilakukan negosiasi, arbitrase, ataupun pengadilan. Nah, jadi dilihat lagi. Setelah itu preferensi pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi dalam menentukan penyelesaian ini, yang paling berhak untuk memilih metode apa sebenarnya adalah negara-negara yang terlibat di dalam sengketa tersebut. Ya, contohnya antara Rusia dan Ukraina. Habis setelah itu ada Israel dan Palestina. Nah, kalau kita melihat memang bentuk-bentuk yang dilakukan di sini seperti Israel dan Palestina banyak telah dilakukan negosiasi ataupun mediasi di mana mereka terlibat baik itu dibantu oleh negara lain ataupun organisasi-organisasi seperti PBB. Organisasi seperti PBB ini bisa menjadi mediator ketika ada sebuah sengketa. Contohnya tadi Israel dan Palestina. Nah, bisa juga nanti seperti adanya Taiwan dengan Cina, nah, di mana mengatakan Taiwan merupakan bagian dari Cina. Nah, sedangkan Taiwan sendiri ingin mengatakan mereka ingin merdeka. Nah, jadi hal-hal tersebut sebenarnya tergantung lagi kepada para pihaknya. Nah, apa yang mereka ingin pilih. Dan yang terakhir adalah kerangka hukum yang berlaku. Setelah itu, jenis-jenis penyelesaian sengketa tadi sudah saya sebutkan beberapa poin-poinnya. Nah, sekarang kita lihat lebih spesifik apa itu negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat berupaya mencapai kesepakatan secara langsung melalui perundingan. Nah, makanya di sini saya katakan para pihak yang terlibat tersebut mereka bertemu ya baik itu presidennya ataupun kementerian di bawahnya. Contohnya kalau kita mungkin kalau terkait peperangan ada Kementerian Pertahanan, bisa dibantu dengan Kementerian Luar Negeri karena kasusnya terkait dengan hukum internasional. Nah, dan yang paling penting di sini adalah para pihak yang terlibat langsung untuk bernegosiasi.
Mereka mencari jalan tengah ataupun mencari win-win solution, tidak merugikan salah satu negara, baik itu negara yang menyerang ataupun yang diserang. Memang ketika kita berbicara terkait dengan kebijakan internasional ini ataupun putusan ataupun yang dihasilkan dari negosiasi ini pasti sangat kompleks. Oleh karena itu makanya sering kita melihat putusan-putusan ini biasanya kadang-kadang gagal. Contohnya saja seperti ya Palestina dan Israel. Kalau kita lihat sampai saat ini masih banyak hal hal-hal yang tidak mencapai kesepakatan. Nah, sampai saat ini makanya banyak organisasi-organisasi ataupun negara-negara telah banyak membantu untuk melakukan mediasi. Nah, tapi ini konteksnya mediasi ya, bukan negosiasi. Walaupun negosiasi telah berjalan ataupun sudah berlanjut, tiba-tiba salah satu negara melakukan hal yang di luar yang diatur di dalam perjanjian hasil negosiasi tersebut. Nah, biasanya setelah adanya negosiasi tersebut akan dihasilkan perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian inilah yang digunakan sebagai pedoman hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam hal untuk menjaga agar tidak timbulnya sengketa lagi. Nah, mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang netral. Nah, jadi di sini, sedangkan di dalam mediasi tersebut ataupun konsiliasi ada pihak ketiga, bukan hanya para pihak yang bersengketa, namun dalam hal mediasi ini ada orang ketiga, baik orang ketiganya negara ataupun orang ketiganya organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut banyak, bisa nanti terkait dengan perdagangan, bisa WTO, nanti kalau terkait dengan perdamaian, bisa PBB, kalau terkait dengan perminyakan, ada lembaga khusus yang namanya OPEC. Nah, intinya hal-hal tersebut mediasi melibatkan pihak ketiga yang ikut campur untuk melakukan penyelesaian sengketa tersebut. Ataupun di sini dikatakan yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Nah, tapi biasanya kalau untuk mediasi itu penyebutan para pihak yang terlibat adalah mediator. Biasanya, ini kita lihat dulu terkait dengan tahap negosiasi. Nah, kita tidak melihat secara menyeluruh, tapi kita melihat terkait beberapa proses dalam hal penyelesaian sengketa tersebut. Yang pertama kali ada yang disebut dengan tahap 1 ataupun persiapan. Ini dalam hal negosiasi ya. Yang pertama kali adalah identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang menjadi sumber sengketa. Nah, jadi para pihaknya di sini sebelum melakukan negosiasi juga mereka harus melihat ataupun mengetahui isu-isu apa saja yang terjadi sehingga timbulnya sengketa. Nah, kalau kita ambil contoh seperti Israel dan Palestina, nah, di mana konteksnya di sini adalah Israel melakukan pencaplokan tanah yang dimiliki oleh Palestina pada tahun 1948. Nah, ini merupakan isunya. Nah, ketika telah memiliki isunya, baru dilakukan analisis kepentingan dan tujuan masing-masing. Nah, jadi dilihat apa penyebabnya, kenapa tujuannya ini terjadi. Nah, itu fungsinya adalah agar dalam penyusunan perjanjian setelah ini memiliki dasar-dasar yang kuat. Nah, makanya sampai saat ini kalau kita melihat Israel dan Palestina, dua-dua mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Nah, Palestina sampai saat ini mengklaim bahwa tanah Palestina itu merupakan tanah nenek moyangnya, sedangkan Israel yang melibatkan, kalau kita melihat sejarahnya dulu terkait dengan Bani Israel, itu mengatakan bahwa Palestina itu merupakan
tanah mereka. Nah, walaupun kalau kita melihat sudah banyak terjadinya konflik, mulai dari sejak zaman para nabi sampai diberikannya kembali tanah tersebut oleh Inggris pada tahun 1948. Nah, padahal sebelum 1948 tersebut, yang menjadi penduduk tetap di Palestina ataupun di negara Palestina itu adalah penduduk Palestina. Namun setelah itu Inggris memberikan sebagian wilayahnya kepada kaum Yahudi untuk bertempat tinggal di situ. Nah, setelah itu, poin yang ketiga adalah penentuan strategi dan taktik negosiasi yang akan digunakan. Nah, ya ini bagaimana prosesnya, tahapannya, hal-hal apa saja. Yang keempat, mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan untuk mendukung argumen dan posisi negosiasi. Nah, jadi di sini kalau kita ambil contoh tadi terkait dengan Israel dan Palestina, sejarah-sejarah tadi yang menjadi pertimbangan kenapa ini milik Palestina ataupun ini milik Israel. Hal-hal tersebutlah yang harus diajukan ataupun menjadi argumen. Nah, tapi memang kadang-kadang yang menjadi kelemahan di negosiasi ini adalah ketika mereka bertemu sama-sama, tidak ada penengah, biasanya ataupun umumnya mereka akan melihat ataupun ingin menjadi orang yang menang. Nah, ya namanya saja konteks khususnya ya Palestina Israel ketika kita membahas ruang lingkup wilayah. Nah, setelah itu tahap kedua adalah pendekatan dan pembukaan. Nah, di sini proses yang pertama kali adalah dilakukannya mengajukan undangan untuk memulai negosiasi kepada pihak lawan. Nah, di sini yang pertama kali adalah undangan. Yang kedua, pembukaan dengan menyampaikan tujuan, kepentingan, dan harapan masing-masing pihak. Nah, jadi di sini juga dijelaskan saat disampaikan pembukaan, ya seperti tadi, maka disampaikan juga tujuannya. Tujuannya ingin dicapai apa saja, kepentingannya apa saja. Nah, dan yang ketiga adalah menetapkan agenda dan aturan yang akan digunakan dalam negosiasi. Nah, jadi di sini tadi prosesnya apa saja, nah, bagaimana aturannya, bagaimana ketika aturan tersebut tidak dapat disimpulkan ataupun tidak mendapat keputusan yang sama-sama menguntungkan. Nah, jadi diatur di dalam tahap kedua ini. Di dalam tahap ketiga, pertukaran informasi dan penjelasan. Nah, tadi kalau kita melihat tahap pertama ada dibuat tujuannya, fungsinya. Nah, jadi di tahap ketiga ini maka dilakukan pemaparan terhadap hal-hal tersebut. Nah, yang pertama kali adalah pihak-pihak saling bertukar informasi terkait posisi, kepentingan, dan argumen masing-masing. Nah, ini yang menjadi pedoman bagi negara-negara. Kenapa mereka mengatakan daerah ini milik mereka. Nah, ini ditulis di dalam argumen yang ada di tahap pertama tadi. Dan di tahap ketiga ini mereka melakukan pertukaran. Nah, setelah itu poin yang kedua adalah memberikan penjelasan atau klarifikasi atas isu-isu yang menjadi sengketa. Nah, seperti yang tadi kalau kita lihat Israel dan Palestina tersebut, isunya adalah terkait dengan perampasan tanah yang dimiliki oleh Palestina. Nah, karena pada sebelum tahun 1948, tanah tersebut telah dikuasai oleh Palestina dan telah diduduki bagi rakyat Palestina di situ. Nah, poin yang ketiga adalah diskusi terbuka untuk memahami perspektif dan kekhawatiran pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi di sini dilakukan diskusi antara para pihak dengan pertimbangan tadi. Nah, tujuannya, kepentingannya, argumen masing-masing. Nah, tahap keempat, penjajakan solusi. Nah, ataupun setelah tadi munculnya argumen-argumen, kan pasti ada solusi yang ingin didapatkan. Nah, biasanya nanti, ini biasanya, ketika ada sebuah negara yang mengatakan bahwa
akan mundur. Nah, kalau misalnya terkait dengan Ukraina Rusia, Rusia tidak akan melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Ini kesimpulan yang bisa dihasilkan ataupun dari solusinya. Begitu juga Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Nah, kalau di tahap 4 ini, kalau berdasarkan PowerPoint ini kita baca dulu, mencari titik temu atau alternatif solusi yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Nah, ataupun di sini bisa dikatakan adalah adil. Tidak merugikan satu pihak dan tidak merugikan lain pihak. Sama-sama dengan hasil negosiasi ini, permasalahan sengketa selesai dan negara-negara tersebut bisa kembali kondusif kondisinya. Setelah itu, mengusulkan kompromi atau perubahan posisi dalam rangka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini seperti tadi, ada negara yang mengalah demi terjadinya sengketa. Nah, tapi itu dia yang menjadi permasalahannya. Ketika kita berbicara terkait kontekstualnya negara, hal tersebut sangat susah. Apalagi terkait dengan wilayah, setelah itu powernya. Nah, karena bisa dikatakan ketika negara wilayahnya diambil, itu secara tidak langsung bisa dikatakan dia adanya powernya tidak kuat. Sehingga tanah yang mereka miliki bisa diambil oleh negara lain. Nah, oleh karena itu makanya diusulkan kompromi, hal yang paling mungkin sama-sama tidak merugikan bagi dua negara yang bersengketa tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah diskusi terus-menerus dan eksplorasi opsi untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, tadi setelah proses 1 tahun sampai ke-4 di sini, untuk mendapatkan kesepakatan bersama itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang nanti di poin ini sudah setuju. Tiba-tiba di poin yang kedua ada yang tidak setuju. Di poin ketiga ada yang setengah setuju, ada yang setengah tidak setuju. Nah, maksudnya di sini ada redaksinya yang menguntungkan satu sisi, yang merugikan satu sisi, sehingga tidak mendapatkan keadilan bagi keduanya. Makanya ketika sudah dilakukan negosiasi tersebut, biasanya akan ada negosiasi-negosiasi ulang sebelum tercapainya kesepakatan ataupun perjanjian antara dua negara tersebut. Nah, biasa disebut dengan ataupun gencatan. Nah, kalau misalnya dalam hal perang, nah, ketika mereka sudah mencapai kata-kata sepakat untuk sementara, ada kata-kata gencatan senjata. Nah, tapi ternyata dalam hal menjalankannya tersebut nanti ada yang melakukan hal-hal, maka perjanjian tersebut bisa gagal lagi. Nah, tapi dalam konteks yang disebut di sini adalah akan dilakukan perbaikan-perbaikan demi mencapai kesepakatan antara dua pihak tersebut. Nah, setelah itu perundingan dan kesepakatan. Nah, dalam prosesnya di sini yang pertama kali adalah membahas rincian dan konsekuensi dari setiap usulan penyelesaian. Nah, jadi di sini baru dimulailah ataupun dibuatkan kesimpulan ataupun perjanjiannya setelah proses panjang tadi. Mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan atau sengketa yang tersisa. Yang ketiga, mencapai kesepakatan secara tertulis yang mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi di sini sudah mulai adanya kesepakatan secara tertulis. Berarti kalau kita di dalam hukum itu ada yang disebut dengan Pacta Sunt Servanda, perjanjian mengikat para pihak. Namun sayangnya yang harus diketahui juga, ketika kita berbicara terkait dengan hukum internasional, ketika ada sebuah negara yang melakukan one prestasi ataupun bertentangan dengan hal apa yang telah diatur undang-undang, tidak ada lembaga yang bisa melakukan ataupun mengintervensi terhadap negara tersebut. Biasanya negara-negara ataupun organisasi internasional hanya memberikan ultimatum ataupun batasan seperti
batasan melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Nah, hal ini yang menyebabkan hukum internasional itu kadang-kadang kelihatan lemah dibandingkan dengan hukum negara ataupun hukum nasional seperti hukum pidana ataupun hukum perdata. Nah, kalau hukum pidana contohnya ketika orang tidak menjalankan aturannya ataupun hukum perdata ya lebih tepatnya, dia maka dapat diajukan PMH, dapat mengajukan wan prestasi. Ketika dilakukan wan prestasi maka bisa diajukan ke pengadilan perdata. Tapi kalau kita melihat di dalam hukum internasional, ketika ada sebuah negara yang tidak menjalankan aturan yang diatur ataupun perjanjian yang dibuat, maka negara tersebut ya tidak ada memberikan sanksi, hanya sebatas embargo ataupun ultimatum-ultimatum dari negara-negara yang fungsinya adalah agar untuk mengganggu kestabilan ekonominya contohnya. Nah, seperti ya bisa dikatakan Rusia. Rusia yang mana negara penghasil minyak, negara-negara Eropa mencoba untuk melakukan embargo gas minyak yang dihasilkan oleh Rusia. Ternyata apa yang terjadi? Ujung-ujungnya yang menjadi kesulitan adalah negara tersebut ataupun negara-negara Eropa. Karena mereka harus mengimpor bensin ataupun gas dari negara-negara lain. Nah, yang mana sebelumnya Rusia memiliki pipa langsung ke negara Eropa dalam hal pendistribusian gas. Nah, ya itu seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang walaupun sudah ada perjanjian bisa ataupun dapat batal karena ada salah satu pihak yang tidak menjalankan apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Yang keempat adalah menyusun mekanisme pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan yang dicapai. Nah, ini sudah jelas, nanti dilihat bagaimana pelaksanaan ataupun pemantauannya. Tahapan terakhir ataupun tahap keenam di sini, ini dalam hal negosiasi adalah implementasi dan evaluasi. Nah, jadi setelah perjanjian tadi selesai, maka mulailah berlaku perjanjian tersebut. Nah, kalau di dalam perdata ketika ditandatangani ataupun ada dicap jempol. Begitu juga perjanjian yang dilakukan antar negara, khususnya dalam ruang lingkup negosiasi. Nah, ketika para pejabat baik itu kementerian yang berwenang ataupun presiden telah menandatanganinya, maka perjanjian tersebut dianggap mengikat bagi para pihak yang bersengketa tersebut. Nah, di sini melakukan implementasi kesepakatan yang dicapai sesuai dengan mekanisme yang disepakati. Nah, poin berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan dan mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa yang dilakukan. Nah, jadi di sini mulai dilakukan evaluasi. Apakah perjanjian-perjanjian tersebut sejauh apa, bagaimana, apakah harus ada dilakukan perubahan. Nah, karena intinya walaupun tadi dikatakan perjanjian tersebut telah mengikat bagi para pihak, ketika mereka setuju, namun atas kesepakatan bersama, mereka bisa mengubah perjanjian tersebut untuk memperbaiki perjanjian tersebut agar perjanjian tersebut lebih sempurna. Nah, jadi itu harus ada kesepakatan dua belah pihak. Nah, namun apabila hanya ada satu belah pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Nah, yang harus diketahui juga di sini adalah penting untuk diingat bahwa tahapan ini bersifat umum. Nah, maksudnya bersifat umum di sini adalah setiap orang yang memiliki sengketa tidak mesti harus menyelesaikan permasalahan dengan tahapan-tahapan tadi. Nah, bisa saja dia menggunakan bentuk pola-pola lain. Nah, kalau tadi ada 6, mungkin biar negosiasinya berjalan lebih cepat, hanya mengambil 3 ataupun 4. Nah, tapi tahapan yang saya perlihatkan tadi 1-6 itu merupakan tahapan yang umumnya yang digunakan oleh negara-negara
dalam hal menyelesaikan sengketa menggunakan metode negosiasi. Penting untuk diingat bahwa tahapan ini bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik kasus sengketa internasional yang spesifik. Setiap tahap memerlukan komunikasi yang efektif, kecerdasan negosiasi, dan kemampuan untuk mengenali kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Nah, ini saya berikan sebuah contoh kasus. Contoh kasus penyelesaian sengketa internasional dengan perundingan adalah kasus Israel-Palestina. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu sengketa internasional yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Karena mulainya pada tahun 1948. Nah, kalau kita lihat sekarang hampir 60 tahunan lebih. 70 tahunan lebih malahan. Nah, negosiasi telah menjadi salah satu metode utama yang digunakan untuk mencari penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Nah, tapi kalau kita melihat kondisinya sampai sekarang, ternyata negosiasi antara dua negara ini belum mencapai ataupun belum final bisa dikatakan ya. Karena masih saja ada peperangan khususnya Israel yang selalu melakukan serangan-serangan kepada Palestina. Nah, padahal sudah banyak organisasi-organisasi baik itu negara ataupun organisasi seperti saya katakan tadi, baik itu PBB dan liga-liga Arab telah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel itu sudah keterlaluan. Nah, namun berhubung seperti yang saya katakan tadi, hukum internasional ini dia sifatnya lemah ataupun tidak kuat seperti hukum-hukum pidana ataupun perdata kalau dalam ruang lingkup Indonesia, makanya kadang-kadang ketika adanya hal-hal tersebut, negara-negara tidak bisa langsung menjatuhkan hukuman. Seperti contohnya dihukum kepada semua, kan itu berbeda sifatnya. Karena kalau kita berbicara hukum internasional, biasa dia terkait dengan negaranya. Ya, paling bisa negara-negara ataupun organisasi hanya memberikan embargo. Nah, sedikit lagi kita melihat arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat menyepakati untuk mempercayakan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa pihak arbiter yang independen. Arbiter merupakan keputusan yang mengikat untuk pihak-pihak tersebut. Nah, ataupun sering dikatakan tadi saya lupa non litigasi. Sedangkan litigasi itu dia menggunakan pengadilan sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tapi dalam ruang lingkup hukum internasional ternyata ada dikenal juga penyelesaian di luar pengadilan ataupun non litigasi. Contohnya tadi ada negosiasi dan arbitrasi. Arbitrase ini nanti para hakimnya disebut dengan arbiter. Nah, arbiter ini dia bersifat independen dan bisa diambil dari berbagai pihak-pihak, khususnya orang-orang yang memiliki pengalaman. Fungsi arbiter di sini adalah dalam penyelesaian kasus internasional adalah untuk memutuskan sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat berdasarkan hukum internasional atau perjanjian yang berlaku. Nah, sebenarnya fungsinya tidak jauh berbeda dengan negosiasi, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan. Cuman dalam ruang lingkup arbiter ini ada lembaga khusus yang mana mereka, para pihak maksudnya, memberikan kewenangan menyelesaikan permasalahannya, bukan berdasarkan keinginan mereka, tapi berdasarkan arbiter. Dan arbiter ini bersifat independen, sehingga ketika dia memutuskan sebuah kasus, maka dia harus adil. Nah, setelah itu, mengambil keputusan yang mengikat. Nah, sifat dari arbiter ini juga adalah mengikat keputusan dari arbitrase. Arbiter memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Nah, jadi ketika keputusan dikeluarkan oleh arbitrasi ini,
maka para pihak harus ikut. Nah, setelah itu, menyelesaikan sengketa secara netral. Sebagai pihak ketiga yang independen, arbiter diharapkan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan netral. Dan yang poin ketiga adalah menerapkan hukum internasional atau perjanjian yang berlaku. Nah, jadi tetap arbiter ini akan berpedoman kepada hukum internasional dan hukum perjanjian, bukan perjanjian hukum perjanjian melainkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efektif. Nah, jadi yang menjadi kelebihan dari arbiter ini juga adalah penyelesaian kasus dengan arbitrase ini lebih cepat. Nah, karena di sini ada orang ketiga yang independen dalam hal memberi keputusan. Menjaga kerahasiaan. Dalam beberapa kasus, arbiter mungkin harus menjaga kerahasiaan tentang sengketa yang mereka tangani. Ini penting terutama dalam penyelesaian sengketa yang bersifat komersil atau sensitif. Nah, selanjutnya, memfasilitasi penyelesaian damai. Nah, ini contoh kasus dari arbitrasi. Nah, kasus arbitrase Laut Cina Selatan. Sengketa mengenai klaim wilayah dan sumber daya alam di Laut Cina Selatan antara beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, dan Vietnam. Nah, telah disampaikan kepada arbitrase internasional pada tahun 2016. Pengadilan arbitrase mengeluarkan keputusan dalam kasus yang diajukan oleh Vina menentang klaim Tiongkok. Arbiter menyimpulkan bahwa beberapa tindakan Tiongkok melanggar hukum internasional, termasuk hak navigasi, klaim teritorial yang berlebihan, dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi itu. Sedangkan satu lagi, penyelesaian sengketa bisa juga dilakukan secara biasa ataupun melalui pengadilan. Pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat memperjuangkan kasus mereka di hadapan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa tersebut. Keputusan pengadilan mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi ini merupakan beberapa poin-poin dalam hal penyelesaian sengketa. Nanti saudara-saudara bisa membaca lagi beberapa metode-metode yang digunakan dalam hal menyelesaikan sengketa tersebut. Demikian untuk perkuliahan kita terkait dengan penyelesaian sengketa internasional. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di komen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.